Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkat rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 220209500031 dari kelas PTIKA angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Wired dan Wireless LAN untuk memenuhi tugas komunikasi data oleh Ibu Ayu Tri Wardani SPD MPD selaku dosen mitra. Adapun tiga pokok pembahasan pada materi kali ini, yang pertama pengertian wired dan wireless LAN, yang kedua kelebihan dan kekurangan, yang ketiga cara kerja dari wired dan wireless. Baik, di sini yang pertama saya akan membahas tentang pengertian wired dan wireless LAN. Yang pertama, wired. Yang dimaksud dengan wired network adalah pendistribusian informasi melalui kabel sebagai media penghubung dan biasanya digunakan dalam jangkauan lokal, semisal dalam satu area gedung. Kabel yang sering digunakan adalah jenis coaxial kabel, unsided twisted pair kabel atau UTP, maupun fiber optik kabel. Jaringan dengan menggunakan kabel ini selain memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi. Selanjutnya, wireless. Wireless adalah kebalikan dari wired, tidak bisa dilihat, yaitu melalui gelombang. Jaringan nirkabel ini merupakan salah satu media transmisi yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Data-data digital yang dikirim melalui wireless akan dimodulasikan ke dalam gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, wireless LAN. Saat wireless device berkomunikasi melalui udara, pengaturan wired menggunakan kabel fisik untuk mentransfer data antara perangkat dan sistem komputer yang berbeda. Selanjutnya ada wireless LAN network. Istilah wireless mengacu pada komunikasi informasi jarak jauh tanpa memerlukan kabel. Kabel atau konduktor listrik, informasi ditransmisikan melalui udara tanpa memerlukan kabel apapun dengan menggunakan gelombang elektromagnetik seperti frekuensi radio, inframerah, satelit, dan lain-lain. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kedua, kelebihan dan kekurangan wired dan wireless. Yang pertama, kelebihan dari wired. Yaitu mobilitas tinggi, kemudahan dan kecepatan instalasinya, dapat menurunkan biaya kepemilikan, fleksibel dan juga scalable. Selanjutnya, kekurangan dari wired. Yang pertama, delay yang besar. Selanjutnya, biaya peralatannya yang sangat mahal. Adanya masalah propagasi radio seperti terhalang, terpantul, dan banyak sumber interferensi. Selanjutnya, kapasitas jaringan menghadapi keterbatasan spektrum. Dan yang terakhir, keamanan atau kerahasiaan data kurang terjamin. Selanjutnya, adapun kelebihan dari wireless. Yang pertama, mobility.
wireless LAN administrator jaringan dapat memberikan layanan yang lebih nyaman bagi pengguna jaringan, di mana jaringan dapat diakses dari mana saja selama masih berada dalam jangkauan wireless dan tidak dipusingkan dengan masalah pengkabelan. Yang kedua, reduce cost of ownership. Pada poin ini sekilas kelihatan janggal tentang pembiayaan untuk jaringan wireless LAN. Memang lebih mahal dari jaringan kabel, namun jika dilihat secara keseluruhan akan terlihat bahwa selama penggunaan jaringan wireless LAN akan lebih murah untuk penggunaan jaringan secara dinamis yang memerlukan perpindahan tempat penggunaan jaringan. Selanjutnya yang ketiga, scalability. Wireless LAN dapat dikonfigurasikan dalam berbagai macam topologi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan user yang beragam. Konfigurasi dapat dengan mudah diubah melalui dari jaringan peer-to-peer yang sesuai untuk jumlah penggunaan yang kecil sampai ke full infrastruktur network yang mampu melayani ribuan user dan memungkinkan roaming dan area yang sangat luas. Selanjutnya, kekurangan dari wireless. Yang pertama, memerlukan pengamanan tambahan. Pada sistem wireless LAN memiliki sistem keamanan yang terbatas atau sampai pada layer 2. Maka dari itu, untuk lebih mengamankan jaringan di belakang wireless LAN diperlukan pengaman tambahan. Selanjutnya, tingkat kecepatan. Umumnya, jaringan wireless LAN menyediakan data rate hingga 54 MB dan 11 MB. Namun, pada kenyataannya, transmisi ini dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, sehingga membuat tingkat dari kecepatan pada wireless LAN tidak terlalu baik atau kurang maksimal. Selanjutnya, topologi ruang dan cuaca. Pada sistem WLAN, ini topologi ruangan, daerah, dan cuaca sangat berpengaruh terhadap kualitas sinyal karena pada sistem ini yang digunakan adalah medium radio sehingga akan mengalami delay dari wireless LAN. Kemudian harga WLAN. Harga-harga komponen wireless LAN saat ini masih cukup tinggi dan membutuhkan biaya yang sangat besar serta perencanaan yang tepat dan efisien dalam mengimplementasikannya. Selanjutnya yang ketiga, adapun cara kerja dari wired dan wireless. Cara kerja dari wired menggunakan kabel UTP. UTP merupakan singkatan dari Unshielded Twisted Pair, yaitu kabel yang terdiri dari 4 pasang, biru, orange, hijau, dan coklat. Kabel yang dipilih menurut aturan tertentu dan digunakan untuk mentransfer dan menerima data. Kabel ini terdiri dari beberapa jenis yang umum dan menjadi standar sekarang ialah yang pertama jenis Cat5 teknologi 100 bus sampai T frekuensi 16 MHz, bandwidth data mencapai 100 MB. Selanjutnya jenis Cat5e teknologi 1000 bus sampai T frekuensi sebanyak 100 MHz, bandwidth data mencapai 1000 MB. Selanjutnya yang ketiga jenis Cat6 teknologi sebanyak 1000 bus sampai T, frekuensi sebanyak 250 MHz bandwidth, data mencapai 250 Mbps. Selanjutnya, pada rangkaian kabelnya pun ada beberapa jenis, yaitu cross, strike, dan revolver. Cara kerja dan instalasinya yaitu material kabel ini sama dengan kabel umumnya, yaitu tembaga. Jadi cara kerja dari kabel ini ada pada soket atau NIC atau Network Integrated Card. Datanya berupa bilangan biner diubah menjadi arus listrik dan dialirkan melalui perangkat-perangkat yang terhubung, misalnya router, switch, dan kesesama perangkat komputer.
Pemilihan jenis rangkaian juga untuk menghubungkan antara komputer ke switch. Jenis rangkaian juga untuk menghubungkan antara komputer ke switch yaitu menggunakan kabel dengan rangkaian strike. Sedangkan cara kerja dari wireless yaitu dengan WLAN atau wireless LAN merupakan suatu jaringan lokal di mana untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya tidak harus memakai kabel UTP sebagai cara transferisasi data, melainkan melalui sinyal radio yang dipancarkan melalui access point dari jaringan tersebut. Jaringan wireless atau yang lebih dikenal dengan jaringan Wi-Fi tidak hanya digunakan untuk mengkoneksikan internet, namun juga bisa melakukan aktivitas komunikasi yang lain seperti mengirim data share, printer, dan lain-lain. Teknologi saat ini sudah dalam kategori atau dalam kata lain kecepatan transferring data sudah dapat mencapai 1000 MB. Jaringan wireless LAN akan saling bertukar informasi menggunakan electromagnetic airwaves atau sering disebut radio atau infrared dan tidak tergantung pada sambungan secara fisik. Adapun perbandingannya, di bawah ini kami membandingkan jaringan kabel dan nirkabel dalam 3 bidang utama. Kemudahan instalasinya. Yang pertama, total biaya. Kabel Ethernet, hub dan switch sangat murah. Beberapa paket perangkat lunak berbagi koneksi seperti ICS bebas, beberapa nominal biaya. Router broadband biayanya lebih, tetapi ini adalah komponen opsional dari LAN dengan kabel, dan biaya yang lebih tinggi diimbangi dengan manfaat dari instalasi lebih mudah dan built-in tour keamanan. Selanjutnya yang kedua, keandalan. Ethernet kabel, hub, dan switch sangat terpercaya, terutama karena produsen telah terus-menerus meningkatkan teknologi Ethernet selama beberapa dekade. Kabel longgar cenderung tetap menjadi sumber yang paling umum dan menjengkelkan dalam kegagalan jaringan kabel. Ketika memasang LAN kabel atau kemudian memindahkan salah satu komponen, pastikan untuk hati-hati dalam memeriksa sambungan kabel. Selanjutnya yang ketiga, kinerja. LAN kabel menawarkan kinerja yang unggul. Koneksi internet tradisional menawarkan hanya 10 MB bandwidth, tapi 1000 MB teknologi fast internet biaya sedikit lebih dan sudah tersedia. Meskipun 1000 MB merupakan kinerja maksimum, teoritis tidak pernah benar-benar dicapai dalam praktek. Harus cukup untuk berbagai file di rumah, game, dan akses internet kecepatan tinggi selama bertahun-tahun ke depan. Terima kasih, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.